Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wahyu dari kelas IAT kelas A. Kali ini kita akan membahas tentang kutubus sita, tapi tidak ketujuhnya, akan tetapi kita membahas tentang kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, sama Sunan An-Nasai. Dimulai dari biografi singkat dari penulis kitab Sunan Abu Dawud, yakni Imam Abu Dawud. Beliau memiliki nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Amr bin Imran Al-Azdi As-Sijistani. Beliau lahir di kota Azd, daerah Sijistan, pada tahun 202 Hijriah atau 817 Miladiah. Beliau itu lahir ketika pada zaman dinasti Abbasiyah, yakni pada pemerintahan Khalifah Ma'mun. Kemudian beliau wafat pada tahun 275 Hijriah atau 889 Masehi. Kemudian Imam Ibnu Majah. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini. Lahir pada tahun 209 Hijriah. Kemudian wafat pada tanggal sekitar 20 Ramadan tahun 273 Hijriah. Beliau itu lahir di daerah Irak. Kemudian Imam An-Nasai. Beliau memiliki nama lengkap Al-Hafidz Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib ibnu Ali ibnu Bahar ibnu Sinan ibnu Dinar An-Nasai. Beliau lahir di Khurasan pada tahun 215 Hijriah dan wafat pada tahun 302 Hijriah. Kemudian masing-masing kitab itu memiliki karakteristik yang beda. Untuk kitab Sunan Abu Dawud, susunannya Abu Dawud menyusun kitabnya dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi kitab Sunan Abu Dawud itu berisi tentang hadis-hadis yang menjelaskan hukum-hukum Islam, tentang bab-bab fikih. Kemudian jumlah hadis yang termuat di dalam kitab Sunan Abu Dawud itu sebanyak 5.253 hadis. Namun ada sebagian ulama atau ahli hadis itu menghitungnya sebanyak 5.274 hadis. Nah, kitab Sunan Abu Dawud memiliki 4 jilid yang memuat 35 kitab. Kemudian untuk babnya itu terbagi menjadi 1920 bab. Selanjutnya kitab Sunan Ibnu Majah. Sistem penulisan atau sistem penyusunan sebagaimana kitab-kitab sunan yang lain, yakni Sunan Ibnu Majah disusun berdasarkan materi dan bab fikih. Jumlah hadis yang termuat di dalamnya sekitar 4.341 hadis. Kemudian terdiri dari 5 jilid, terbagi menjadi 1.515 bab. Jadi kitab yang dinamakan dengan kitab Sunan itu karena beliau-beliau itu menggunakan metodologi Sunan. Untuk Sunan sendiri kan itu berarti kitab yang di dalamnya itu hanya mengandung hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum, tentang fikih. Kemudian untuk Sunan An-Nasai, kitab ini disusun menggunakan metode Sunan. Metode Sunan adalah metode penyusunan kitab hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islamnya, begitu. Kemudian jumlah hadis yang termuat di dalamnya sebanyak 5.774 hadis. Untuk babnya sekitar 51 bab. Kemudian ada 5 jilid, namun juga ada yang mengatakan 4 jilid. Tidak hanya karakteristik, namun ada juga kelebihan dan kekurangan masing-masing kitab. Yang pertama, Sunan Abu Dawud ada beberapa kelebihan, yakni memudahkan bagi para fuqaha untuk merujuk kitab ini karena di dalamnya murni bab hukum fikih dan menghindari pembahasan fadhailul a'mal dan kisah. Yang kedua, tetap mencantumkan hadis dhaif tetapi kemudian dijelaskan dari segi
dari segi apa kedhaifannya. Jadi hadis ini tuh kenapa kok bisa jadi dhaif, alasannya apa begitu. Kemudian yang ketiga, diakui kevaliditasiannya dalam bab fikih. Kemudian tidak mengambil riwayat dari rawi yang tertuduh dusta atau matruk di dalamnya. Ini adalah pendapat Imam Tirmizi. Kemudian ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Untuk kekurangan dalam kitab Sunan Abu Dawud ini yaitu setelah pengkajian oleh ulama setelahnya, jadi setelah Imam Abu Dawud, ulama di bawahnya itu beliau-beliau mengkaji, kemudian menemukan hadis maudhu di dalam kitab Sunan Abu Dawud tersebut. Kurang lebih sekitar 8 hadis yang bersifat hadis maudhu. Hadis maudhu itu kan hadis palsu. Ini adalah pendapat Ibnu Juazi. Kemudian kekurangan yang kedua, tidak adanya penjelasan tentang kualitas suatu hadis dan kualitas sanad, sementara yang lainnya disertai dengan penjelasan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya hadis dhaif menurut penilaian ahli, tetapi tanpa penjelasan kedhaifannya oleh Abu Dawud. Jadi terdapat hadis dhaif itu di bawahnya hasan. Jadi dia itu statusnya lemah untuk dijadikan hujjah. Kemudian ada kemiripan Abu Dawud dengan Imam Hambali dalam mentoleransi hadis yang oleh sementara kalangan dinilai dhaif. Ya, ini pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian yang terakhir, masih ada rawi yang mungkar yang masih diterima riwayatnya. Kemudian kitab Sunan Ibnu Majah, kelebihannya dibanding dengan kitab Sunan yang lain, kitab ini dalam segi kesinambungan atau korelasi antara satu bab dengan bab yang lain sangatlah bagus. Kemudian ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Majah pernah meriwayatkan sebuah hadis hanya melalui 3 perawi. Namun dengan 3 perawi itu tuh langsung sampai kepada Rasulullah. Nah, terus yang ketiga, pengemasannya akan dapat mempermudah seseorang untuk mencari hadis. Kemudian memuat hadis-hadis yang tidak ditemukan dalam kutub al-khamsah. Jadi di kitab yang 5 yang lain itu beliau itu tidak mengutip hadis-hadis yang di kitab-kitab sebelumnya. Jadi beliau itu menambahkan, tidak menukil dari kitab yang lain. Terus kemudian jumlah pasal-pasal dalam kitab Sunan Ibnu Majah banyak dan ditata dengan baik dan sedikit sekali adanya pengulangan. Kemudian kekurangannya masih tercampurnya berbagai jenis atau macam hadis, sehingga para peneliti atau para ulama setelahnya itu harus mengkaji ulang yang telah hadis yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Majah. Kemudian hadis yang berkualitas dhaif tidak mendapat kejelasan sebab kedhaifannya. Jadi kan imam yang lain itu juga mencantumkan hadis dhaif, tapi beliau itu juga mengomentari atau memberi footnote, memberi keterangan bahwa hadis ini tuh dhaif. Tapi untuk Sunan Ibnu Majah, beliau tidak memberi rambu-rambu atau komentar bahwa hadis ini dhaif. Kemudian dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat hadis-hadis yang bernilai dhaif, mungkar, batil, dan bahkan maudhu. Ibnu Majah pun tidak menjelaskan sebab-sebabnya. Kemudian jikalau kitab ini sebagai fadhail a'mal, seharusnya kitab ini membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan etika, bukan membahas tentang atau berhubungan dengan masalah fikih. Karena fikih kaitannya dengan hukum, maka dari itu pengambilan hukumnya harus sharih. Yang terakhir yakni kitab Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i kelebihannya menggabungkan 2 bentuk metodologi dari 2 imam hadis yang terkenal, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau juga menambahkan banyak keterangan yang menyangkut tentang cacatnya rawi, yaitu ilatnya. Kemudian dengan sistematika sunan, hal ini sangat memudahkan kita untuk merujuknya karena hadis yang dicantumkan sudah sesuai dengan tema. Kemudian tidak mau meriwayatkan hadis dari orang tua yang banyak salahnya. Contohnya itu ialah Ibnu Lahiyah, seorang hafidz yang sangat masyhur, namun pada masa tuanya beliau itu
melakukan banyak kesalahan. Terus kekurangan, dalam jajaran rijalul hadis sepanjang koleksi Sunan An-Nasa'i terdapat orang-orang yang digolongkan majhul atau tidak dikenal pribadi dan keahliannya. Kemudian banyak perawi tobaqoh ketiga yang menjadi pendukung sanad hadis-hadis inti, dan justru terdiri atas perawi yang ramai diperdebatkan ulama segi diterima atau ditolak periwayatannya. Kemudian ada metode penyusunan. Metode penyusunan dalam kitab Sunan Abu Dawud yakni 1. Meriwayatkan beberapa hadis yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab hadis yang lain. Kedua, setiap bab pasti ada riwayat yang paling sahih menurut standar beliau. Ketiga, menyusun kitabnya berdasarkan kesatuan tema fikih. Keempat, tidak melakukan pengulangan hingga 2 atau 3 kali hadis kecuali ada tambahan makna. Tuh. Terus yang kelima, tidak berlebihan dalam menyebutkan riwayat. Kemudian untuk Sunan Ibnu Majah dimulai dengan bab anjuran mengikuti sunnah, kemudian bab akidah, ketiga bab toharoh, dan yang keempat itu tentang bab zuhud. Kemudian untuk Sunan An-Nasa'i, memilah-milah rawi yang dianggap beliau itu sikoh dan adil. Yang kedua, mengulang-ulang hadis tetapi dengan sanad yang berbeda. Yang ketiga, membatasi kitab sunan hanya hukum saja. 4. Mengomentari beberapa hadis dan kecacatannya dan menjelaskan kalau ada tambahan atau perbedaan lafaz pada hadis tersebut. Sekian, terima kasih.